Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah perdagangan internasional, ekspor, dan impor. Istilah-istilah perdagangan internasional. Yang pertama adalah Incoterms. Incoterms kepanjangannya International Commercial Terms adalah serangkaian aturan yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) yang menentukan tanggung jawab penjual dan pembeli dalam pengiriman barang. Yang kedua, bea masuk. Bea masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada barang impor. Yang ketiga adalah kuota impor. Kuota impor adalah batasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor ke suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Keempat, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perbandingan antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, Free Trade Agreement (FTA). Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menghapus atau mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Yang keenam adalah dumping, adalah praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah harga pasar domestik atau biaya produksi. Kemudian yang ketujuh ada custom clearancy, yaitu proses pemeriksaan dokumen dan pembayaran pajak resmi sebelum barang dapat dikeluarkan dari bea cukai di negara tujuan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua peraturan perdagangan internasional dapat dipatuhi dengan baik. Yang kedelapan ada letter of credit, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli akan menerima pembayaran setelah memenuhi ketentuan dalam perdagangan kontrak. Ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Yang kesembilan ada trade deficit dan trade surplus. Ini dibagi menjadi dua, yaitu trade deficit, situasi ketika nilai impor suatu negara lebih besar daripada nilai ekspornya. Yang kedua ada trade surplus, yaitu situasi ketika nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada nilai impornya. Kedua istilah ini sangat penting untuk memahami kesiapan ekonomi suatu negara dalam konteks perdagangan internasional. Yang ke-10 ada hambatan non-tarif, yaitu segala bentuk pembatasan perdagangan yang tidak melibatkan tarif seperti kuota impor, standar kualitas, dan regulasi lain yang dapat menghambat aliran barang antar negara. Kemudian ada demurrage, yaitu biaya tambahan yang dikenakan kepada pengirim atau penerima barang jika mereka tidak mengambil atau memuat barang dalam waktu yang telah ditentukan setelah tiba di suatu pelabuhan. Yang terakhir ada Certificate of Origin, yaitu dokumen yang menunjukkan asal suatu barang untuk tujuan perdagangan internasional. Dokumen ini penting untuk menentukan tarif bea masuk yang berlaku berdasarkan perjanjian perdagangan antar negara lain. Kesimpulannya, memahami istilah-istilah dalam perdagangan internasional sangat penting sebagai pelaku bisnis agar dapat beroperasi dengan efektif dan mematuhi regulasi yang berlaku. Penguasaan istilah ini juga membantu dalam negosiasi kontrak serta pengelolaan risiko dalam transaksi lintas batas. Dengan pengetahuan ini, individu dan perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka yang terjadi di pasar global. Ekspor merupakan salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam penjelasan ini, kita membahas pengertian ekspor, tujuan ekspor, definisi ekspor, serta manfaatnya bagi perekonomian, serta prosedur yang terlibat dalam kegiatan ekspor. Pertama, pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa pada suatu negara lain. Menurut Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 2021, ekspor diidentifikasikan sebagai kegiatan pengeluaran barang atau daerah pabean. Daerah pabean mencakup seluruh wilayah darat, perairan, dan udara yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Orang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut eksportir. Eksportir biasanya dilakukan ketika suatu negara memiliki kelebihan produksi barang
atau jasa yang dipasarkan di luar negeri. Dengan melakukan ekspor, negara tersebut dapat memperoleh devisa, yaitu pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Tujuan ekspor yang pertama mengendalikan harga produk. Dengan mengekspor barang yang berlebih, negara dapat menjaga kestabilan harga di pasar. Domestik, kelebihan produksi yang diekspor dapat mencegah penurunan harga yang tajam di dalam negeri. Yang kedua, mendapat devisa negara. Ekspor memberikan sumber pendapatan dari luar negeri dalam bentuk mata uang asing. Hal ini penting untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan mendukung investasi serta pembangunan ekonomi. Yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor dapat menciptakan peluang kerja baru seiring dengan meningkatnya permintaan untuk produk ekspor. Industri akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan industri ekspor. Tidak hanya berdampak pada sektor yang terlibat langsung dengan produksi, juga ada industri pendukung lainnya, misalnya peningkatan permintaan untuk produk tekstil dan mendorong pertumbuhan industri penghasilan benang dan aksesoris. Yang ketiga, jenis-jenis ekspor. Ekspor dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, ekspor langsung. Dalam jenis ini, ekspor jual barang langsung kepada pembeli di luar negeri tanpa melalui perantara. Proses ini memunculkan faktor lebih terhadap distribusi dapat pemasaran langsung. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Pada jenis ini, ekspor tidak menggunakan perantara atau agen di negara tujuannya untuk menjual produk mereka. Meskipun mungkin lebih mudah memasarkan produk melalui perantara, eksportir kehilangan sebagai kontrol atau proses penjualan. Manfaat ekspor. Kegiatan ekspor memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian suatu negara. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan nasional. Dengan meningkatnya ekonomi ekspor, negara akan memperoleh lebih banyak pendapatan dari luar negeri. Yang kedua itu diversifikasi pasar. Ekspor memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang ketiga itu ada inovasi dan peningkatan kualitas produk. Untuk bersaing dengan global, perusahaan harus terus meningkatkan kualitas pasar produk dan berinovasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik. Yang terakhir itu ada prosedur ekspor. Ekspor melibatkan beberapa langkah penting yang diikuti oleh eksportir. Yang pertama itu konservasi dengan importir. Eksportir merupakan negosiasi dengan importir mengenai jenis barang, kuantitas dan masyarakat dan syarat pengiriman. Yang kedua ada pembuatan kontrak dagang. Setelah kesepakatan dicapai, kontrak dagang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ketiga ada penerbitan letter of credit. Importir membuka LC melalui bank untuk menjamin pembayaran kepada eksportir segala barang dikirim. Yang ketiga persiapan barang ekspor. Eksportir mempersiapkan barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak LC. Yang keempat, pengiriman barang ke pelabuhan. Barang dikirim ke pelabuhan untuk memproses pengiriman internasional. Yang kelima, pemeriksaan bea cukai. Dokumen dan barang diperiksa oleh otoritas bea cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam, pencairan LC. Setelah barang dikapalkan, eksportir dapat mencairkan dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke bank. Yang terakhir, pengiriman barang importir. Barang dikirim ke alamat importir setelah semua dokumen dapat diselesaikan. Jadi, kesimpulannya adalah ekspor adalah kegiatan vital dalam perdagangan internasional dan tidak hanya dapat memberi manfaat ekonomi bagi negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memahami proses manfaat ekspor, pelaku di sini dapat lebih siap untuk memasuki pasar global dan berkontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Impor adalah salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional yang melibatkan proses memasukkan barang atau jasa dari negara lain ke dalam suatu negara. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas pengertian impor, tujuan, jenis impor, proses dan prosedur impor, serta dampak impor terhadap perekonomian.
Pengertian impor dapat didefinisikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Proses ini melibatkan dua negara, negara pengirim, eksportir, dan negara penerima, importir. Impor mencakup berbagai jenis barang, mulai dari bahan baku, industri, hingga barang konsumsi. Kegiatan ini penting untuk memastikan ketersediaan produk yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk memenuhi permintaan pasar domestik yang tinggi. Yang kedua, tujuan impor. Kegiatan impor memiliki beberapa tujuan strategis antara lain. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor dilakukan untuk mendapatkan barang yang tidak tersedia atau tidak cukup diproduksi di dalam negeri, seperti bahan baku industri dan produk konsumen. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Dengan mengimpor barang berkualitas tinggi dari luar negeri, perusahaan dapat meningkatkan standar produk yang ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, diversifikasi pasokan. Impor memungkinkan negara untuk mendapatkan pasokan dari berbagai sumber, sehingga mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara atau pemasoknya. Yang terakhir, menjaga stabilitas harga. Dengan memasukkan barang dari luar negeri, pemerintah dapat membantu menjaga kestabilan harga di pasar domestik, terutama untuk barang-barang pokok. Yang ketiga, jenis-jenis impor. Impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan cara pelaksanaannya. Impor barang konsumsi. Barang yang diimpor untuk dijual langsung kepada konsumen seperti elektronik, pakaian, dan makanan. Impor bahan baku, barang yang diimpor untuk digunakan dalam proses produksi di dalam negeri seperti logam, plastik, dan bahan kimia. Impor modal, barang modal seperti mesin dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi industri. Yang keempat, proses dan prosedur impor. Proses impor melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh importir. Berikut adalah tahapan umum dalam proses impor. Penentuan barang yang akan diimpor. Importir harus menentukan jenis barang yang dibutuhkan berdasarkan analisis pasar dan kebutuhan perusahaan. Pencarian pemasok. Importir mencari informasi tentang pemasok di luar negeri melalui jaringan bisnis atau platform perdagangan internasional. Negosiasi dan pembelian. Setelah menemukan pemasok yang tepat, importir melakukan negosiasi mengenai harga syarat pembayaran dan pengiriman. Biasanya, kontrak pembelian sales kontrak dibuat untuk meningkatkan kesepakatan tersebut. Pembukaan letter of credit untuk menjamin pembayaran kepada eksportir, importir membuka letter of credit melalui bank. Letter of credit berfungsi sebagai jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah dokumen pengiriman diterima. Pengiriman barang, setelah semua dokumen selesai dan letter of credit diterbitkan, eksportir mengirim barang melalui jalur transportasi yang disepakati, laut, udara, dan darat. Proses bea cukai. Ketika barang tiba di pelabuhan tujuan, dokumen pengiriman harus diperiksa oleh otoritas bea cukai untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor. Importir juga harus membayar bea masuk untuk pajak yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan barang. Setelah semua prosedur selesai dan bea cukai dibayar, barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan diterima oleh importir untuk didistribusikan ke pasar domestik. Yang kelima, dampak impor terhadap perekonomian. Kegiatan impor memiliki dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian suatu negara. Yang dampak positifnya yaitu meningkatkan ketersediaan barang di pasar domestik, mendorong persaingan yang sehat antara produk lokal dan asing, meningkatkan akses terhadap teknologi dan inovasi dari luar negeri. Dampak negatifnya, mengancam industri lokal jika produk impor lebih murah atau berkualitas lebih baik, dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan jika nilai impor lebih besar daripada ekspor, meningkatkan ketergantungan pada produk asing jika tidak ada upaya untuk memproduksi barang serupa secara lokal. Kesimpulannya, impor adalah kegiatan penting dalam perdagangan internasional yang memungkinkan suatu negara memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Dengan memahami proses dan prosedur impor serta dampaknya terhadap perekonomian, pelaku bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional mereka.
Kesimpulan materi, perdagangan internasional mencakup banyak istilah dan proses yang penting untuk dipahami oleh pelaku bisnis dan pemerintah agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien di pasar global. Beberapa istilah penting seperti Incoterms, Bell Market, Quota Import, Free Trade Agreement atau FTA, serta Letter of Credit LOC membantu dalam pengelolaan transaksi lintas negara, mengurangi resiko, dan memfasilitasi negosiasi. Selain itu, kegiatan ekspor dan impor memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Ekspor memberikan keuntungan berupa peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan dorongan ke industri domestik. Sedangkan impor membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan kualitas produk. Namun, impor juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti mengancam industri lokal atau menciptakan defisit perdagangan secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan tujuan ekspor dan impor sangat penting bagi keberhasilan dalam perdagangan internasional dan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Saran yang pertama, peningkatan pemahaman terhadap istilah perdagangan internasional. Artinya, pelaku bisnis, terutama yang terlibat dalam ekspor dan impor, perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang istilah-istilah internasional yang relevan seperti Incoterms, FTA, dan Letter of Credit agar dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai istilah dan regulasi perdagangan internasional juga dapat membantu mempercepat adaptasi terhadap dinamika pasar global. Yang kedua, pengelolaan ekspor dan impor yang bijaksana. Artinya pemerintah dan perusahaan sebaiknya memastikan bahwa kegiatan ekspor dan impor dilakukan secara seimbang. Ekspor harus didorong untuk meningkatkan devisa, sementara impor harus dikelola dengan hati-hati untuk tidak membebani industri domestik. Penerapan kebijakan yang mendukung industri dalam negeri sambil memfasilitasi perdagangan bebas melalui FTA dapat meningkatkan daya saing global. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan sumber impor. Jadi perusahaan yang terlibat dalam ekspor maupun impor disarankan untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor dan sumber impor guna mengurangi ketergantungan pada suatu negara atau pemasaran. Hal ini dapat mengurangi resiko terkait fluktuasi pasar global, perubahan kebijakan negara mitra, dan gangguan rantai pasokan. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam proses perdagangan. Artinya, mengingat pesatnya perkembangan teknologi, perusahaan dan pemerintah perlu memanfaatkan sistem digital dalam proses perdagangan internasional, termasuk dalam proses administrasi bea cukai, pengiriman barang, dan pembayaran internasional. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan dalam prosedur perdagangan. Yang kelima, pemantauan dampak ekonomi dan sosial. Sebaiknya pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan ekspor-impor terhadap perekonomian nasional. Ini mencakup dampak terhadap industri lokal, pasar tenaga kerja, serta neraca perdagangan, guna mengambil langkah korektif yang diperlukan agar dapat menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan memperhatikan saran-saran ini, negara dan pelaku bisnis dapat berpartisipasi secara efektif dalam perdagangan internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor. Contoh kasus perdagangan internasional PT Sejahtera Mandiri. A. Ekspor. PT Sejahtera Mandiri adalah perusahaan di Indonesia yang memproduksi kerajinan tangan berbahan dasar rotan. Produk mereka memiliki keunggulan desain unik dan berkualitas tinggi sehingga diminati oleh pasar internasional. Langkah-langkah ekspor. Yang pertama, korespondensi dengan importir. PT Sejahtera Mandiri mendapatkan pembeli potensial dari Jerman melalui pameran internasional. Importir dari Jerman tertarik pada produk kerajinan rotan untuk dijual di toko-toko dekorasi rumah di negaranya. 2. Negosiasi dan kontrak dagang. Setelah diskusi harga, jumlah barang, dan spesifikasi kedua belah pihak menyepakati kontrak senilai $50.000. Importir setuju menggunakan Incoterms CIF atau Cost Assurance Rate, di mana PT Sejahtera Mandiri menanggung biaya pengiriman hingga pelabuhan Hamburg, Jerman. 3. Penerbitan Letter of Credit atau LC. Importir membuka LC melalui bank di Jerman untuk menjamin pembayaran kepada PT Sejahtera Mandiri setelah barang dikirim dan dokumen pengiriman diterima. 4. Persiapan barang ekspor. PT Sejahtera Mandiri memproduksi kerajinan sesuai dengan spesifikasi yang diminta, kemudian mengemas barang untuk pengiriman. 5. Pengiriman barang. Barang dikirim ke pelabuhan Tanjung Priok dan diperiksa oleh bea cukai.
Setelah dokumen lengkap, barang dikapalkan menuju Jerman. 6. Pencairan LC. Setelah barang dikapalkan, PT Sejahtera Mandiri menyerahkan dokumen ke bank untuk mencairkan pembayaran sebesar $50.000. Ketujuh, manfaat yang diperoleh. Pertama, PT Sejahtera Mandiri meningkatkan pendapatan dan membantu perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, devisa masuk ke Indonesia meningkatkan cadangan devisa nasional. Yang selanjutnya yaitu ada impor. PT Maju Jaya adalah perusahaan tekstil Indonesia yang membutuhkan bahan baku berupa kain premium dari Jepang untuk memproduksi pakaian berkualitas tinggi. Langkah-langkah impor. Yang pertama, penentuan barang dan pencarian pemasok. PT Maju Jaya membutuhkan kain satin premium dari Jepang. Setelah mencari pemasok melalui jaringan perdagangan internasional, mereka menemukan perusahaan Jepang yang menawarkan harga kompetitif. Kedua, negosiasi dan kontrak pembelian. Kedua pihak sepakat pada harga $20.000 untuk kain satin 10.000 meter. Kontrak menggunakan Incoterm FOB free on board, di mana pemasok bertanggung jawab hingga barang dimuat ke kapal di pelabuhan Yokohama, Jepang. Ketiga, pembukaan letter of credit atau LC. PT Maju Jaya membuka LC melalui bank di Indonesia untuk menjamin pembayaran kepada pemasok setelah dokumen pengiriman diterima. 4. Pengiriman barang. Pemasok mengirim barang melalui kapal ke pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia. Dokumen pengiriman disertakan untuk proses bea cukai. 5. Proses bea cukai. Saat barang tiba di Indonesia, PT Maju Jaya menyerahkan dokumen ke bea cukai untuk pemeriksaan dan membayar bea masuk sebesar 10% dari nilai barang atau $2.000. 6. Penerimaan barang. Setelah prosedur selesai, PT Maju Jaya menerima barang dan mendistribusikannya ke pabrik untuk produksi. 7. Dampak positif dan negatif. Positif, PT Maju Jaya dapat meningkatkan kualitas produknya dengan kain premium dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. Negatif, ketergantungan pada impor pada meningkatkan biaya produksi jika nilai tukar rupiah melemah. Yang C, hambatan perdagangan dan solusinya. Pada kedua kasus di atas, terdapat beberapa hambatan perdagangan yang harus dihadapi. Yang pertama, hambatan non-tarif. PT Sejahtera Mandiri harus memastikan produk mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan di Jerman. Solusinya, mengikuti uji kualitas dan memperoleh Certificate of Origin untuk membuktikan asal barang. Yang kedua, bea masuk. PT Maju Jaya membayar bea masuk 10% yang menambah biaya produksi. Solusi, pemerintah Indonesia dapat menjalin Free Trade Agreement atau FTA dengan Jepang untuk mengurangi tarif impor bahan baku. Kesimpulannya, melalui pengelolaan yang tepat, baik ekspor maupun impor memberikan manfaat bagi perusahaan dan perekonomian nasional. Memahami prosedur, regulasi, dan tantangan akan membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing di pasar global.